Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita duduk di Masjid Al-Ghifari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semoga rezekinya lancar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada kita semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya lanjutkan kajian kita yang lalu tentang siapa? Tentang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, dimulai dari ayat 35 ya. 35, 36, 37. Saya ingin mengulang kembali sebelum kita lanjutkan pada ayat berikutnya, mereview kembali surat Ali Imran ayat 37-nya. Ya. Jadi di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemarin sudah dihafal ya doa menengok bayi ya. Gimana doanya? Ya hafal dong. Nanti kalau nengok bayi tangga, nengok cucu dan sebagainya harus hafal kan? Ayo bareng-bareng. U'iduha. Misalnya ini bayi perempuan ya. U'iduha. Atau u'iduka, u'iduki, u'iduki, bi kalimatillahi tammah, bi kalimatillahi tammah, min kulli syaitanin wahhamah, min kulli syaitanin wahhamah, wa min kulli ainin lammah, u'iduki bi kalimatillahi tammah, min kulli syaitanin wahhamah, wa min kulli ainin lammah,
Allah, atau aku memperlindungkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku memperlindungkanmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. U'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah, dari semua godaan setan dan keburukannya. Wa min kulli ainil lammah, dan dari pandangan mata yang dengki, dari semua pandangan mata yang dengki. U'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lammah. Itu baru doa yang pertama, ya kan? Kemarin sudah dicatat doa yang kedua, ya? Gimana doa yang kedua? Coba bareng-bareng. Allahumma ij'alhu, Allahumma ij'alhu barran. Ulangi. Allahumma ij'alhu baron, taqiyan, rasyidan, wa habahu nabatan hasanan. Mana ibu udah hafal? Allahumma ij'alhu, Allahumma ij'alhu barran, taqiyan, rasyidan, wa ambithu fil Islam nabatan hasanah. Apa artinya? Allahumma ij'alhu, ya Allah jadikanlah dia barran, orang yang baik, taqiyan, orang yang bertakwa, rasyidan, orang yang mendapat petunjuk, wa ambithu, dan tumbuhkanlah dia di dalam fil Islam, dalam Islam, nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik. Wa ambithu nabatan hasanah. Allahumma ij'alhu barran, taqiyan, rasyidan, wa ambithu fil Islam nabatan hasanah. Sudah doa-doa, ya. Itu dari Quran. Jadi itu substansinya dari Al-Quran Karim. Karena di dalam ayat 37 ini, fataqabbalaha, kata Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah menerima, mengabulkan doanya, biqabulin hasanin, dengan mengabulkan yang baik, dengan pengabulan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah. Nah, ini Quran ini. Wa ambataha nabatan hasanah, dan Allah menumbuhkan dia, mengembangkan dia, membesarkan dia, nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik, dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan
menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi kemudian setelah lahir oleh Maryam, oleh ibunya, ya, itu diserahkan kepada pemeliharaannya itu kepada Nabi Zakaria. Nanti di dalam ayat berikutnya nanti itu sebelum diserahkan kepada Zakaria itu diundi dulu, ya, sampai dilempar penanya, lempar pena untuk mengundi. Lempar pena, siapa nih yang akan memelihara Maryam, yang akan menjaga Maryam ini siapa? Karena rebutan untuk menjaga Maryam itu rebutan. Nah, maka dapatlah Nabi Zakaria, karena ibunya Maryam berdoa supaya yang memelihara itu adalah orang yang soleh, ya. Orang yang soleh yang akan membesarkan Maryam. Maka di sini katakan wakafalaha Zakaria, maka Maryam itu diserahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Zakaria itu seorang nabi, ya, seorang nabi yang soleh. Nanti diceritakan pada ayat berikutnya bagaimana kisah Nabi Zakaria diberikan anak, ya, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istrinya hamil. Nah, ini juga diceritakan pada ayat 38 nanti. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya. Jadi kan Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Saya kan otomatis mengecek terus, ya, memelihara, menjaganya, dicek terus. Ketika Nabi Zakaria itu mengecek ke mihrab Maryam, ke mihrabnya, ke tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Maryam itu tugasnya beribadah. Tugasnya Maryam itu beribadah saja, setiap hari beribadah di mihrabnya. Maka dicek sama Zakaria setiap kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria itu masuk ke mihrab Maryam itu, wajada 'indaha rizqa, maka Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu sudah ada makanan, sudah ada rezeki. Maka heran, Nabi Zakaria itu heran. Maryam, kata Nabi Zakaria, qala ya Maryam, anna laki hadha. Ya Maryam, dari mana kamu makan ini? Nabi Zakaria nggak masak apa, tiba-tiba sudah ada makanan di samping Maryam. Ya Maryam, anna laki hadha, dari mana makan ini? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, dia makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini. Nah, kemudian apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah ini? Ibu serahkan penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan rezeki, memudahkan rezeki. Innallaha, ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Allah itu ngasih rezeki itu enggak hitung-hitungan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya diberikan rezeki oleh Allah tadi,
maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Maryam, maksimal. Maryam memang sudah dinazarkan oleh ibunya. Ya, ibunya kan kemarin sudah dijelaskan, ibunya menazarkan Maryam kalau nanti lahir nanti akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hanya ibadah saja. Sehari-hari ibadah saja di mihrab. Nah, itu tugasnya. Maka Allah cukupkan rezekinya. Jadi kalau ibu-ibu ini rajin beribadah kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Jangan khawatir. Gitu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maksimalkan ibadah. Pokoknya ibadah saja. Allah cukupkan rezekinya. Tanpa hitung-hitungan lagi. Enggak, mana udah saya kasih berapa? Enggak gitu. Allah enggak hitung-hitung. Main dikasih ini itu bisa beli ini itu enggak sebagainya, enggak dihitung-hitung. Allah itu enggak hitung-hitungan sama kita. Nah, sampai enggak hitung-hitungan. Kalau kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang besar sekali untuk kita semuanya. Nah, dulu sudah disampaikan, rezeki itu jangan diukur dengan uang, ya kan? Rezeki itu jangan diukur dengan uang. Mungkin kita nggak punya uang, nggak tiba-tiba datang orang ngasih uang gitu 1 miliar, enggak kan? Tiba-tiba enggak. Tiba-tiba datang orang ngasih uang 1 miliar, enggak. Ya mungkin saja, tapi kemungkinan itu mungkin 1/1000-nya lah gitu kan. Tapi dalam bentuk macam-macam. Kita sehat, itu rezeki. Kita bisa makan, itu rezeki. Kita bisa minum, itu rezeki. Kita bisa buang air, itu rezeki. Kita punya anak soleh, itu rezeki. Anaknya soleh-soleh, anak sehat-sehat, itu rezeki. Rumahnya aman, rumahnya enak untuk tinggal, itu rezeki. Kan ada orang yang rumahnya bagus tapi nggak enak di rumah, nggak betah di rumah, betahnya di luar terus. Rumahnya bagus tapi nggak betah di rumah, sama aja orang nggak punya rumah kan. Nah ini, rumahnya sederhana tapi enak tinggal di rumah, itu rezeki. Rezeki nyaman tinggal di dalam rumah, nah itu rezeki. Suaminya betah di rumah, nggak keluyuran, anak-anak juga betah, itu rezeki. Tetangganya baik-baik, itu juga rezeki. Itu rezekinya banyak. Coba kalau tetangganya nggak baik, tiap hari uring-uringan mulu gitu kan, tiap hari berantem sama tetangga. Nah ini juga nggak enak kan, resah di dalam rumah sendiri. Nah itu juga kalau kita aman, tentram dalam rumah sendiri, itu juga rezeki banyak sekali. Nah Allah memberikan rezeki kepada kita ya tanpa hitung-hitungan tadi, kalau kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak hitung-hitungan kepada kita. Kemudian setelah Maryam besar, kita lewati saja, nanti akan ada cerita lain di ayat 38 sampai 41. Nanti ada kita ceritakan, disampaikan ayat 38 sampai 41 tentang Zakaria. Tapi kita lewatkan dulu, kita masuk ke ayat 42. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam. Ini ceritanya Maryam udah besar ya. Maryam udah besar. Maryam sudah menjadi gadis. Wa id qalatil malaikatu. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah memilih kamu.
Allah memilihmu wa tahharaki dan mensucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin dan mengangkat kamu, mengangkat derajatmu menjadi mulia dibandingkan dengan seluruh wanita di alam ini. Jadi Maryam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita yang terbaik, yang lebih baik dari semua wanita di muka bumi ini. Jadi ingat kalimatnya, wa il qalatil malaikatu ya Maryam, dan malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih kamu. Jadi Maryam adalah wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, wanita pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahharaki, yang pertama tadi wanita pilihan yang Allah, yang kedua tahharaki, apa? Mensucikan kamu. Maryam adalah orang yang wanita yang suci, wanita pilihan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafaki ala nisa'il alamin. Yang ketiga, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita pilihan, wanita yang terbaik di antara wanita-wanita di muka bumi. Maka nanti ada istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Maryam dan Khadijah. Tiga wanita ini menempati posisi terbaik, menjadi wanita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maryam salah satunya. Yang tiga, siapa? Yang pertama? Istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Yang kedua Maryam binti Imran. Dan yang ketiga Khadijah. Yang keempat ibu-ibu Gria Kali Suren. Jadi ada tiga wanita pilihan, ya. Tiga wanita pilihan ini, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, dan yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita yang terbaik di antara wanita-wanita di atas bumi ini. Di antara wanita-wanita orang Gria Kali Suren, orang Bogor, dan sebagainya, semua yang terbaik adalah tiga tadi. Di antaranya adalah Maryam binti Imran. Kata malaikat kemudian, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Jadilah kamu orang yang taat. Nah ini taat pertama. Uqnuti li rabbiki, taatlah kamu kepada Rabbmu. Wasjudi, pertama uqnuti, kemudian yang kedua wasjudi. Apa itu? Sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu apa? Artinya tunduk, ya kan? Tunduk, sujud, ruku, itu menandakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam,
Kata malaikat, uqnuti li rabbiki. Taatlah kamu kepada Rabb kamu, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Itulah kabar amba'il ghaibi, kabar, berita gembira, berita yang gaib, yang nuhihi, yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Nah, ini jadi Muhammad itu kan sudah generasi berikutnya. Sebelum kisah ini kan sebelum Muhammad. Kisah Maryam ini kan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, diwahyukan kepada Muhammad, diwahyukan kepada Muhammad untuk diceritakan kembali oleh Muhammad dan umatnya kepada umat ini semuanya, kepada kita semuanya. Nah, jadi Allah kabarkan ini, walaupun kejadiannya sudah lama sekali kan, sudah lama sekali. Rasulullah Muhammad lahir tahun berapa? Tahun Maseinya tahun berapa? Maseinya tahun 571. 571. Berarti kisah ini sudah hampir 600 tahun sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu enggak cerita nenek moyang dulu? Neneknya dulu ngapain, bagaimana, siapa namanya, tinggal di mana dan sebagainya, ceritanya tahu enggak? Padahal itu baru berapa tahun? Baru berapa tahun nenek? Paling 100 tahun yang lalu. Ini sudah 600 tahun sebelumnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kembali. Supaya apa? Menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Supaya menjadi pelajaran untuk kita semuanya, terutama para wanita-wanita di muka bumi ini. Dzalika min amba'il ghaibi, berita gaib, ya, berita gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah kabarkan ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu enggak bersama dengan dia. Rasulullah kan enggak sejaman dengan Maryam, sudah 600 tahun sebelumnya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Diceritakan sampai kisahnya itu, kisah Maryam itu diceritakan sampai ketika diundi tadi, idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi sampai kisah itu dilemparkan pena untuk mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kisahnya. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka, tidak tahu ketika mereka bertengkar. Jadi orang-orang yang ingin memelihara atau menjaga Maryam itu pada rebutan gitu, bertengkar, istilahnya bertengkar, berebutan ya, berebut memelihara Maryam itu berebut. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang diputuskan untuk menjaga Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah
memberikan kabar gembira kepadamu. Nah, ini suatu hari, ya, satu hari ketika Maryam sudah besar, sudah dewasa, ya Maryam, ini yang mengatakan siapa? Malaikat. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu bikalimatin minhu, dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah, ismuhul masihu Isa bin Maryam, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang bernama ismuhu al-masihu Isa bin Maryam, akan melahirkan seorang bayi yang namanya Isa bin Maryam. Itu dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Namanya Isa bin Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Itu diceritakan langsung, dikabarkan langsung oleh malaikat. Jadi yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama Isa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Itu maaf Pak Ustaz, kok namanya sama-sama itu ya, namanya agama Kristen gitu, Isa al-Masih. Ya, memang gitu. Benar. Ya, mereka keyakinannya beda, tapi inilah dari Quran, kita menceritakan Quran yang benar. Nanti kan ada penyimpangan di kalangan mereka. Ada penyimpangan mereka, seperti misalnya Masih itu anak Allah, ya kan? Ini penyimpangan. Nah, inilah nanti diceritakan di sini. Bagaimana Isa itu berkata kepada kaumnya, dia bukan anak Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi, memang Al-Quran menceritakan ini. Ya, kita sabar ya, sabar. Mending Islam In qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Kalau kita meyakini Isa itu anak Maryam, bukan anak Isa bin Maryam. Isa ibnu Maryam, itu yang betul. Ini Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Wajihan fid dunya wal akhirah. Orang yang terkemuka, tokoh di dunia dan di akhirat. Nah, jadi Isa bin Maryam, ya, nanti itu akan menjadi orang yang terkemuka. Orang yang terkemuka, terkenal ya, terkemuka, tokoh lah gitu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa bin Maryam itu adalah nanti akan menjadi orang yang terkemuka, orang yang menjadi tokoh masyarakat di dunia dan di akhirat. Makanya nanti di akhirat ketika hari kiamat Isa akan turun kembali. Karena apa? Isa itu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak wafat. Isa bin Maryam dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan turun ke bumi ketika hari kiamat, turun ke bumi. Nanti ceritanya lain ya. Dan dari Isa ini termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Yang nanti ya, nanti dia akan menceritakan
akan berkata kepada manusia fil mahdi, ketika dia masih di ayunan begitu. Di ayunan kalau kita bahasanya. Di apa? Masih digendong lah. Masih digendong itu Isa bin Maryam udah bisa bicara. Siapa dia? Karena nggak punya bapak kan? Karena dia nggak punya bapak. Tapi tenang, Maryam. Malaikat cerita, Maryam, kamu akan hamil. Nanti anakmu namanya Isa bin Maryam. Dia termasuk orang yang terkemuka di muka bumi dan di akhirat nanti di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia wa yukallimun nas, dan dia akan berkata kepada manusia fil mahdi wa kahla, ketika dia masih digendong dalam ayunan, wa kahla, dan ketika dia sudah dewasa. Wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini catatan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat. Ya, pesan-pesan Allah ini disampaikan oleh malaikat kepada Maryam. Karena sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Wanita yang tidak disentuh oleh laki-laki tapi dia bisa hamil. Maka dikasih catatan, nanti kamu akan melihat gini-gini ini. Ini catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat, nah ini. Maka Maryam berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Bagaimana aku akan hamil? Kan dikasih tahu ya, kasih tahu tadi, Maryam, kamu akan hamil gini orangnya, nanti anaknya Isa dan seterusnya akan seperti ini orangnya. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah kan? Bukan kepada manusia, bukan kemudian bikin status. Iya. Enggak kemudian bikin status, tapi kemudian dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, berkata Maryam, Rabbi, anna yakunu li waladun. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana aku bisa hamil? Walam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kerjanya di dalam mihrab terus, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di dalam mihrab terus tiap hari. Bagaimana aku akan jadi hamil? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Qala, maka Allah berkata, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Malaikat berkata, kadzalikillah, demikianlah Allah. Ya begitu Allah, yakhluqu ma yasha, menciptakan siapa yang dikehendakinya. Idza qada amran, ketika Allah berkehendak sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah itu mengatakan lahu kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Ini kehebatan Maryam. Udah orang yang taat pada Allah, seharinya ibadah dalam mihrab di Masjid Al-Aqsa ya. Kemudian dikabarkan hamil dengan kriteria nanti bayinya seperti ini, seperti ini. Maka tenang Maryam, tenang. Kamu nanti gini. Maka Maryam curhat kepada Allah kan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurat wal injil. Nah, kemudian setelah lahir ya, setelah Isa itu lahir dari Maryam, wa yu'allimuhul kitaba, maka Allah ajarkan kepadanya al-kitab wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu pelajaran-pelajaran yang baik.
wat Taurata, dan ajaran Taurat itu diberikan kepada Isa bin Maryam. Wal Injil, dan Injil. Artinya apa? Isa itu diberikan ajaran sesuai dengan ajaran Taurat yang disesuaikan dengan zamannya, yang namanya kitab Injil. Nah, kita beriman kepada Allah kan salah satu rukun iman kan beriman kepada kitab Allah, ya kan? Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabi Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Itu rukun iman, masuk dalam rukun iman. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman. Nah, dulu kitab itu ada Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman. Jadi Isa itu diajarkan pertama Alkitab, ya, kitab-kitab sebelumnya itu, wal hikmah, dan pelajaran-pelajaran yang baik. Wat Taurat wal Injil, yaitu dari Taurat dan Injil. Taurat yang disesuaikan dengan kondisi pada zaman Nabi Isa. Apa beda nabi-nabi sebelum Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW? Apa bedanya? Kalau Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Batak, orang Bugis, orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis, orang kutub utara sampai kutub selatan, semua hari ini adalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Adam dan sebagainya, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaumnya saja. Hanya untuk kaumnya saja. Contohnya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu satu zaman, sejaman. Mereka itu bersaudara. Ibrahim dengan Lut itu satu zaman. Ibrahim di Palestina. Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Palestina. Enggak untuk yang lain. Hanya untuk orang kaum di Palestina. Nabi Lut lain lagi. Wilayahnya beda. Jadi ada wilayahnya. Kayak kita bupati ya, bupati Bogor, bupati Cirebon, ada bupati, ada kota Bogor, wali kota dan sebagainya. Ada. Itu. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi untuk seluruh alam. Setelah semua Nabi berlalu, maka beliau diutus sebagai Khatamun Nabiyyin, sebagai penutup para nabi, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Nah, makanya Allah katakan pada ayat berikutnya, wa rasulan ila bani Israil. Jadi Isa bin Maryam itu wa rasulan ila bani Israil, rasul, utusan Allah kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil nabinya Isa bin Maryam. Wa rasulan ila Bani Israil. Jangan, sekarang kan Bani Israil lagi geger ya.
Jangan salah sebut Israel. Jangan cuma sebut Israel. Israel itu dari kata Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Kan saya sampaikan ya. Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Beliau orang soleh, orang taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencemooh Israel, boleh Israel itu Yakub. Jangan salah sebut. Yang jahat itu, yang dolim itu sekarang adalah Bani Israel. Bukan Israel. Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Anak keturunan Israel. Anak keturunan Yakub alaihissalam. Kalau Yakubnya soleh, Yakubnya Nabi. Jadi jangan salah sebut. Jangan ngalaku ya Allah kasih bencana kepada Israel. Oh, jangan. Bani Israel. Bani Israel. Jangan lupa baninya. Ada Bani Israel. Jangan cuma Israel, tapi Bani Israel. Nyebutnya itu Bani Israel. Makanya Allah katakan di sini wa rasulan ila Bani Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Israel, il itu Tuhan artinya. Isra itu artinya orang yang taat. Israel itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Yakub alaihissalam. Anaknya berapa? Yakub ada 12. Yakub itu anaknya 12. Kan sudah pernah saya ceritakan di sini. Yakub anaknya ada 12. Salah satunya namanya siapa? Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf saudaranya ada 11. Maka Yusuf bermimpi, dalam mimpinya itu, ya wahai ayahanda Nabi Yusuf siapa? Yakub. Yusuf berkata pada Yakub, wahai ayahanda, tadi malam aku bermimpi ada 11 bintang sujud kepadaku dan ada matahari gitu. Ada 11 bintang yang sujud kepadaku. Nabi Yakub dicurhati oleh Yusuf begitu, tahu oh ini Nabi nih. Oh ini Yusuf Nabi, menjadi Nabi nih. Inilah Nabi. Maka Yakub berkata kepada anaknya, kepada Yusuf, Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara. Nanti saudara-saudaramu itu nanti akan mendolimi kamu, nanti akan membunuh kamu. Jangan cerita kepada mereka. Diam ya. Diam, jangan cerita kepada saudara-saudara tentang mimpimu itu. Nanti kamu akan dibunuh. Tapi benar, mereka kemudian merencanakan pembunuhan kepada Yusuf alaihissalam karena mereka hanya merasa Yakub itu nggak adil, nggak adil. 12 orang itu anaknya semua, tapi anak emasnya Yusuf, gitu. Itu perasaan mereka kan biasa anak-anak kan gitu ya, merasa dia emaskan ini dia emaskan dan sebagainya, ini biasa itu anak-anak. Nah tapi mereka itu serius, jawabnya serius. Yusuf nih kita bunuh aja. Itu 11 orang itu mereka bersepakat membunuh Yusuf. Ada yang mengatakan, oh jangan dibunuh, kita buang aja. Yuk kita buang aja ke hutan. Itu ceritanya lain ya. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita sampai jam 2 ya. Nah, kita jadi udah sampai pada ayat 47 ya, 48 dan 49 awalnya, wa rasulan ila Bani Israil. Saya kira cukup sekian, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan di sini ada kisah yang belum kita ceritakan, yaitu kisah Nabi Zakaria sebagaimana diceritakan dalam ayat yang ke-38 sampai ke-41.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sudah hafal kalau nengok bayi. Sudah hafal doanya ya. Udah 2 doa ya. Udah 2 doa dihafalkan. Jangan sampai nanti bingung nengok bayi apa doanya ya. Jangan saya bingung punya cucu apa doanya ya. Di sini sudah hafal sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.